Selanjutnya menuju ke arah Mas'a, ya, menuju ke tempat sa'i. Sampailah kita ke Bukit Sofa. Sekarang ini ada 4 lantai dengan basement. 1 di basement, 1 lantai dasar, kemudian ada lantai 2 dan ada lantai 3 di situ. Kita bisa memilih 4 lantai itu. Tapi yang terasa kalau kita sedang sa'i betul sih di lantai dasar. Karena di lantai yang lain, misalnya Bukit Sofa ini nggak akan kelihatan, kita akan cuman mutar saja di atas ini. Tapi kalau di sini kita terasa agak ada penaikan sedikit di sini di atas Bukit Sofa. Tentu sekarang adalah seakan-akan menjadi sebuah kesatuan antara Sofa dan Marwah ini. Kita naik ke sini, ya. Lalu kemudian di saat kita sudah mendekat ke Bukit Sofa, kita membaca firman Allah Subhanahu wa taala, "Innas Sofa wal Marwata min sya'airillah. Faman hajjal baita aw i'tamara fala junaha alaihi ay yatawafa bihima. Wa man tatawwa'a khairan fa innallaha syakirun alim." Ayat ini dibaca. Nanti ada di dalam buku doa yang akan dibacakan, yang ada yang 1 lembar itu yang dilipat-lipat, itu ada ayat ini disebutkan. Semua doa-doa yang simpel itu ada semua di situ. Kemudian doa ini, ayat ini tidak dibaca di setiap kita masuk, ada di Sofa dan di Marwah. Karena di sebagian buku manasik disebutkan setiap kita naik ke atas Bukit Sofa dan Marwah itu harus selalu membaca ayat ini. Ya, yang benar ayat ini hanya dibaca pada saat pertama. Dalilnya apa? Dalilnya Nabi SAW mengatakan, "Nabda'u bima bada'a bihi," atau ya kita ganti di sini menjadi abda'u. Abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai sa'i ini sebagaimana Allah memulai. Allah memulainya dari mana? Dari Sofa. Ini disebutkan Inna Sofa wal Marwah, bukan Innal Marwah was Sofa. Maka karena Allah menyebutkan Sofa dulu baru Marwah, maka kita katakan abda'u bima bada Allahu bihi. Aku memulai sa'i sesuai apa yang dimulai oleh Allah Subhanahu wa taala dengannya. Maksudnya sa'i dari Sofa menuju Marwah. Kita naik menuju Sofa, di sini kita cari di sini kawasan yang kosong. Biasa di sini penuh, di sini biasa penuh. Di sebelah sini yang ada, pokoknya cari di kawasan yang apa? Yang agak luang di sini. Menghadaplah kita ke arah Ka'bah. Kalau dari sini ini kelihatan ke Ka'bah. Ka'bah kelihatan, lalu kita berdoa, mengangkat tangan, bertakbir 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdah anjaza wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Doa ini dibaca 3 kali. Boleh diselingi dengan doa lain. Setelah itu baru kita memulai tawaf. Ya, dari sini kurang lebih pandangannya ke Ka'bah ini kelihatan. Ya, dan ketika pertama kali lewat atau ketika kita nanti dari perjalanan dari tadi tempat Maqam Ibrahim sampai di situ, apabila kita bersejajar juga dengan Hajar Aswad, maka kita melambaikan tangan lagi dan mengucapkan Allahu Akbar. Kita berdoa di sini, membaca dengan doa ini 3 kali, lalu kemudian setelah itu barulah kita memulai sa'i. Untuk sa'i, ya, ini kita berjalan dari Sofa menuju Marwah. Pertama, dari Sofa menuju Marwah di sana dihitung 1 kali putaran. Ketika balik nanti dari Marwah menuju Sofa dihitung 1 putaran. Jadi putaran itu dalam bahasa saja, sebenarnya tidak berputar. Ya. Oleh sebab itu Ibnu Hazm, imam dalam madhab Zahiri, keliru.
Karena beliau ada ulama Spanyol. Beliau mengatakan bahwa sa'i itu 14 kali. Makanya kemudian dalam mazhab yang lain mengkritisi Ibnu Hazm dengan mengatakan semoga Allah merahmati Ibnu Hazm, katanya gitu. Andaikan beliau pernah haji atau umroh, dia akan tahu bagaimana capeknya sa'i. Kenapa? Karena beliau mengatakan satu putaran itu dihitung dari Sofa ke Marwah, kemudian dari Marwah ke Sofa. Akhirnya menurut beliau sa'i itu 14 kali. Padahal yang benar adalah dari Sofa ke Marwah dihitung 1, dari Marwah ke Sofa dihitung 1. Jadi pulang pergi itu dihitung 2. Maka berarti nanti akan berakhir di putaran ke-7 di mana? Di Bukit Marwah. Ya, akan berakhirnya di Bukit Marwah. Jadi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7-nya akan berakhir di Bukit Marwah. Setiap kali, nah nanti ya antara Sofa dengan Marwah ini ketika kita sa'i tidak ada bacaan khusus. Karena di dalam buku-buku, sebagian buku manasik disebutkan putaran pertama bacaannya ini, putaran kedua bacaannya itu, dan lain sebagainya. Bahkan orang Indonesia kadang membaca yel-yel ormas tertentu. Wah, ini bikin berisik saja itu. Ya, ada yang keterlaluan betul itu. Apa namanya, saya lihat di YouTube, membaca Pancasila di halaman Masjidil Haram, bawa bendera, hormat bendera begini. Ya Allah, itu politik tinggalkanlah gitu ya. Sampai di sana itu kita buat ibadah, karena sama-sama juga ada yang apa namanya terlalu ini dengan capres tertentu atau ormas tertentu dibawa sampai ke sana. Tapi saya saksikan sendiri. Dan itu sangat memalukan. Ketika misalnya orang itu ya lil waton gitu kan, yel-yel ormas tertentu. Saya alamin langsung itu. Apalagi yang ini banyak sekali, hampir setiap umroh saya dapatkan. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah gitu kan. Allahu Akbar. Itu tidak ada yang melakukannya kecuali orang Indonesia, dan itu sangat memalukan. Dan ini juga ingin saya sampaikan, dalam doa baik ketika sa'i atau ketika tawaf, doa itu sendiri-sendiri. Jadi di mu'atur tidak sama dengan di travel lain. Di travel konvensional, kalau travel yang sunnah rata-rata sudah sama kurang lebih, di mana doa itu masing-masing. Karena doa kita masing-masing dari kita bisa jadi doanya berbeda kan. Keinginan kita juga berbeda-beda. Kadang suami istri perang doa di situ. Ya, Ustadz Sumarno begitu ya. Suami istri bisa perang doa di situ tuh. Ya. Jadi doa itu masing-masing. Dan tidak perlu keras-keras. Rasulullah SAW, subhanallah, di zaman Rasulullah sudah terjadi. Ada beberapa orang sahabat setelah mereka di tahun sebelumnya ditahan kan sama orang-orang Quraisy, tidak boleh masuk Mekah walau untuk melaksanakan umroh. Baru tahun berikutnya mereka diizinkan untuk umroh. Padahal mereka sudah berihram, sudah lewat mikot, sudah tinggal beberapa puluh kilometer lagi sampai di Hudaybiyah. Saat itu kemudian mereka dilarang untuk masuk. Tahun berikutnya mereka harus balikan ke Madinah, tahun berikutnya baru masuk. Mereka sudah sangat rindu ke Mekah. Sudah 8 tahun mereka meninggalkan kota Makkah, berhijrah ke Madinah. Mereka melampiaskan kerinduan mereka sehingga mereka berdoa dengan keras saat itu. Allahumma inni as'aluka. Rasulullah SAW langsung mengatakan, irba'u ala anfusikum fa innakum la tad'u summan wala umyana. Kalian kalau berdoa wajar aja, jangan kalian keraskan suara kalian seperti itu, kata Rasulullah. Kalian itu tidak menyeru Tuhan yang tuli atau bisu. Kalian itu berdoa kepada Allah yang maha dekat. Dan kita akan sangat merasa terganggu
ketika ada rombongan yang lagi-lagi sangat disayangkan, orang Indonesia biasanya orang Mesir, mungkin orang Indonesia belajar dari orang Mesir kali ya atau orang Turki, itu kalau ada rombongan 500 orang, ya 500 orang itu satu suara, Allahumma, Allahumma, inni as'aluka, inni as'aluka. Kita yang ada di sampingnya lagi berdoa sendiri-sendiri, khusyuk, terganggu apa tidak? Sangat terganggu. Maka oleh sebab itu, yang benar adalah doa itu sendiri-sendiri, masing-masing dengan suara lirih. Ya, tidak berteriak-teriak seperti itu. Demikian juga ketika sa'i. Kita boleh, kalau misalnya berdoa kehabisan, apalagi ini berdoa. Kadang kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau mau menggosip, kadang kita lancar gitu. Tapi coba suruh doa, baru 10 menit kita sudah bingung. Apalagi Musa minta lo, antum datang jauh-jauh ke sini nggak ada apakah himmah apa gitu ya, obsesi atau target gitu. Tapi itu teruji memang. Coba deh antum nanti putaran ketiga, putaran keempat sudah mulai berpikir, apalagi Musa doakan ini. Padahal doa itu adalah ibadah, intisari ibadah. Maka dari sekarang tidak menjadi masalah antum inventarisir. Atau nanti ketika di pesawat antum catat itu. Apa saja yang mau antum doa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika sampai nanti di Mekah, ketika kita sedang tawaf, ketika sedang sa'i. Oleh itu sebagian ihwah ditulis memang dalam catatan. Nanti pas itu dikeluarkan. Wah, apalagi ini, apa ini sudah, ini belum. Kadang sampai berapa halaman gitu. Ya, ada ihwah begitu dia berangkat sana. Nih Ustaz, doa saya ini yang saya doakan. Ini ada komandan saya, katanya ini begini. Saya bilang, jangan sampai saya tidak ada di situ. Ada Ustaz di halaman 2 katanya. Ya, baik. Nanti kita berjalan terus, mau baca kalimat-kalimat thayyibah, mau sholawat terus, mau istighfar terus, mau baca Al-Quran, bebas. Nanti kemudian antara Safa dan Marwah kita akan mendapatkan lampu hijau panjang begini. Ini dahulunya adalah lembah. Ini dahulunya lembah. Ini adalah perpanjangan dari lembah Khaif. Lembah Khaif itu adanya di mana? Di Mina. Makanya masjid yang ada di Mina namanya masjid apa? Masjid Khaif. Nah, lembah Khaif itu mengalir memanjang sampai ke sini. Jadi dahulunya ini tanah dataran rendah. Proses sa'i ini mengingatkan kita sebenarnya pada peristiwa apa? Kisah Hajar alaihissalam, ya kan? Ketika mencari air. Nah, ketika dia bolak-balik mencari air ini, turunlah dia ke lembah ini. Lembah Khaif. Karena Ismail alaihissalam yang masih bayi itu ditinggalkan di bagian atas, tadi di dekat apa namanya, sumur Zam-Zam. Coba balik ke Anwar ke halaman masjid. Ya, kurang lebih air sumur Zam-Zam itu di sini letaknya. Dulu tahun 90-an ini masih ada lubang ke bawah. Di tahun 90-an nih ada lubang ke bawah, nanti di bawah ini kita baru menyaksikan ada sumur Zam-Zam di sini nih, di bawah. Sekarang karena itu juga sering terjadi kemacetan di sini, dulu ini dipagar ini, tapi ada jalan ke bawah. Ya. Sekarang sudah diratakan. Sudah tidak kelihatan lagi sumur Zam-Zamnya. Nah, Ismail alaihissalam dulu di sini letaknya. Di dekat atau di sini di Zam-Zam ini. Sedangkan lembah Khaif tadi di sini di dataran rendah. Maka Hajar alaihissalam karena beliau khawatir anaknya mungkin nanti dimakan oleh binatang buas atau apa, maka beliau lari. Beliau lari ketika memasuki dataran rendah itu. Maka oleh sebab itu, balik lagi tadi. Ya,
Maka oleh sebab itu, ketika kita melewati kawasan ini sebagai tanda kalau ini dulu adalah lembah. Maka kita disunahkan untuk berlari kencang. Apa bedanya antara lari tadi 3 putaran pertama? 3 putaran pertama kita disunahkannya rommel. Rommel itu berlari kecil seperti ini. Ini namanya rommel. Tetapi di sini namanya apa? Sa'i. Bedanya antara rommel dengan sa'i, kalau rommel itu berlari kecil, sa'i itu berlari kencang. Karena di sini Hajar alaihissalam melakukan sa'i, bukan rommel. Karena tujuan Hajar alaihissalam untuk mengontrol anaknya. Nah di sini kita sa'i tadi, berlari kencang. Nanti berlari kencang bagi bapak-bapak, ibu-ibu tidak perlu. Ya, nanti jadi bapak lari kencang, ini hukumnya sunnah. Kalau yang sudah sakit-sakit atau kecapean tidak perlu juga, tidak wajib gitu ya. Nanti kemudian lari sampai di sini, antum tunggu istri atau keluarga ditunggu di sana. Nanti kemudian baru berjalan bersama-sama lagi. Sampai di atas Bukit Marwah, kita naik lagi ke atas Bukit Marwah, kemudian membaca doa yang diucapkan pada saat apa? Di sofa tadi. Membaca takbir 3 kali, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumit, wa huwa ala kulli syai'in qadir, la ilaha illallah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundahu, wa hazamal ahzaba wahdah. Dibaca 3 kali. Diselingi dengan doa yang lain boleh. Dilihat situasinya. Kalau seandainya memungkinkan kita untuk berdiri berdoa di situ afdol. Kalau seandainya ternyata kredit betul, maka kita berdoa sambil berjalan. Ya, sambil berputar, karena terkadang ada kondisi-kondisi di mana kita tidak mungkin untuk berhenti. Karena pasti sama polisi akan diperintahkan untuk terus bergerak, ya. Nanti selesai ketujuhnya tadi akan berakhir di mana? Di Marwah. Begitu selesai di Marwah, selesai sudah umroh kita dan tidak ada doa terakhir. Sebagaimana juga tidak disyariatkan di Marwah untuk melakukan sholat setelah selesai sa'i. Dan ini adalah kebid'ahan yang terjadi sejak mungkin 15 tahun yang lalu. Sebelum itu hampir tidak kita dapatkan ada orang sholat di Marwah. Tetapi belakangan ini justru banyak kita dapatkan orang selesai sa'i kemudian sholat 2 rakaat di Marwah. Dan ini tidak ada contohnya dari Nabi SAW dan tidak pula ada perintahnya.